Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawali dari Prodi Teknik Mesin. Saya akan mempresentasikan eksploitasi lingkungan terhadap budidaya tambak udang. Jadi saya akan jelaskan apa itu eksploitasi. Eksploitasi adalah pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subjek yang hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata, tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan. Tujuan utama dari eksploitasi adalah pemanfaatan untuk kepentingan diri sendiri yang dapat mendayagunakan orang lain di luar batas kepatutan. Sasaran utama eksploitasi adalah penguasaan maupun penggunaan secara sewenang-wenang, baik sumber daya alam atau sumber daya manusia. Tindakan ini mengakibatkan kerugian, baik pada manusia maupun lingkungan. Di sini saya akan menggambarkan tema eksploitasi budidaya tambak udang. Potensi ekonomi dan sosial yang besar pada budidaya tambak udang telah menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik potensi ekonomi yang besar, budidaya tambak udang juga memiliki dampak lingkungan yang kompleks. Mari kita bahas lebih dalam mengenai dampak positif kegiatan ini. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif budidaya tambak udang. Yang pertama, peningkatan ekonomi lokal. Contoh yang pertama adalah penciptaan lapangan kerja. Budidaya tambak udang membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar, mulai dari persiapan lahan, pembenihan, pemeliharaan, hingga panen. Contoh yang kedua, peningkatan pendapatan. Dengan adanya tambak udang, pendapatan masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Contoh yang ketiga, pengembangan infrastruktur. Pembangunan tambak udang seringkali diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan air bersih. Yang kedua adalah ke- peningkatan keamanan pangan. Contoh yang pertama adalah sumber protein hewani. Udang merupakan sumber protein hewani yang penting bagi kesehatan manusia. Contoh yang kedua, diversifikasi produk perikanan. Dengan adanya budidaya tambak udang, diversifikasi produk perikanan dapat ditingkatkan. Yang ketiga, pengembangan teknologi budaya. Contoh yang pertama adalah inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Para pelaku budidaya tambak udang terus melakukan inovasi dalam teknologi budaya. Contoh yang kedua, transfer teknologi. Kegiatan budidaya tambak udang dapat menjadi sarana transfer teknologi dari lembaga penelitian ke masyarakat. Yang keempat, pelestarian ekosistem mangrove. Yang pertama, rehabilitasi mangrove. Beberapa model budidaya tambak udang menggabungkan antara tambak dan hutan mangrove. Di sini ada juga dampak negatif tambak udang budidaya tambak udang. Yang pertama adalah pencemaran air. Contoh pencemaran air adalah limbah organik. Proses budidaya menghasilkan limbah organik dalam jumlah besar seperti sisa pakan, feses udang, dan organisme mati. Contoh yang kedua adalah senyawa nutrisi. Limbah tambak kaya akan senyawa nitrogen dan fosfor yang dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga yang berlebihan. Contoh yang kedua adalah bahan kimia. Penggunaan antibiotik, pestisida, dan bahan kimia lainnya untuk mengendalikan penyakit dan hama dapat mencemari perairan dan membahayakan kesehatan manusia serta ekosistem. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem mangrove. Contoh yang pertama adalah konservasi lahan. Perluasan tambak udang seringkali dilakukan dengan mengkonversi lahan mangrove. Contoh yang kedua adalah sedimentasi. Aktivitas budidaya dapat meningkatkan sedimentasi di sekitar tambak yang dapat merusak ekosistem mangrove dan padang lamun. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Contoh yang pertama adalah limbah padat dari tambak seperti kulit udang dan sisa pakan. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat mencemari tanah di sekitar tambak.
Contoh yang kedua adalah bahan kimia. Penggunaan bahan kimia dalam budidaya dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari mencemari air tanah. Di sini juga ada dampak mengurangi dampak negatif budidaya tambak udang. Yang pertama adalah penerapan sistem budidaya ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang baik, rehabilitasi mangrove, peningkatan kapasitas masyarakat, penerapan prinsip-prinsip budidaya berkelanjutan. Dari tema budidaya tambak udang dapat kita simpulkan budidaya tambak udang memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun perlu dilakukan dengan bijak agar tidak merusak lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip budidaya yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan yang baik, dampak negatif dari kegiatan ini dapat diminimalisir. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.